Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seraya memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita terus meningkatkan dialog dengan Allah, terus meningkatkan komunikasi dengan Allah. Caranya yaitu dengan membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran berarti dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, saya kok kalau baca Quran gak nyambung sama firman Allah, itu gak ngerti. Nah, caranya makanya belajar, pahami maknanya biar nyambung. Pahami maksud ayatnya, pahami artinya supaya nyambung ketika kita membaca Al-Quran. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita juga perlu membangun komunikasi dengan Rasulullah, yaitu dengan membaca hadis, membaca sirah nabawi, dan dengan membaca sholawat Nabi. Marilah kita coba belajar membaca sholawat dengan maknanya agar hati kita nyambung. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah tambahan rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Begitu hati kita mengucapkan terjemah dari sholawat tersebut, sehingga kita insya Allah bisa nyambung dengan Rasulullah. Komunikasi dengan Rasulullah dengan membaca sholawat, komunikasi dengan Allah dengan memahami dan membaca Al-Quran. Baik, bagi yang sudah ada Al-Quran di depannya, silahkan dibuka. Ayatnya adalah ayat 104. Ayat 104 surat At-Taubah. Surat At-Taubah halaman 203. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Alam ya'lamu, apakah kamu mengetahui atau tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobat dari hambanya. Jadi hati kita menerjemahkan ayat ini, terjadi dialog kita dengan ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobat hambanya. Wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allaha huwa tawwabur rahim. Dan mengambil sedekah
Dan sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha kasih sayang. Nah, komunikasi dengan Allah di sini harus nyambung kita ya. Jangan sampai apa yang kita baca tetapi kita tidak memahami apa yang kita baca. Itu namanya gagal paham. Banyak kaum muslimin yang gagal paham terhadap ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena tidak mau belajar lagi. Sudah merasa cukup hanya bisa membaca. Seharusnya ditingkatkan pemahamannya dari membaca kepada memahami. Apa yang dibaca dia pahami. Itulah akan menyebabkan dia paham terhadap apa yang dibaca. Bukan hanya di lisan tetapi sampai ke dalam hati apa yang dia bacanya tadi. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kalian, umatku tentunya, maka Allah akan mengetahui amal perbuatanmu. Allah akan menyaksikan amal perbuatanmu dan Rasulullah dan orang-orang beriman akan mengetahui perbuatanmu tersebut. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan niscaya kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang terang. Maka kamu akan diberi kabar tentang apa-apa yang kamu kerjakan, tentang apa-apa yang kamu lakukan. Kalau demikian, perbuatan yang kita lakukan selama ini akan diinformasikan lagi kepada kita oleh Allah. Dua ayat ini menjelaskan bahwa Allah menerima taubat. Nah, jadi kita jangan putus asa. Syaratnya taubat kita ucapkan dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, yaitu menyesal, ya Allah, saya tidak mau melakukan perbuatan ini lagi. Meyakini dalam hati dan mengamalkan dalam perbuatan, ya Allah. Menyesal, mengucapkan penyesalannya dan tidak mau melakukan kembali, membenci kemaksiatan yang dia telah lakukan. Yang terakhir, jika hubungannya dengan manusia, syarat tobatnya itu mengembalikan atau meminta ikhlas barang yang telah diambilnya. Misalnya habis nyuri sendal, ya maka sendalnya harus dikembalikan atau minta ikhlasnya kepada orang yang punya sendal tersebut. Ini masih sering terjadi nih, pencurian sendal. Bukan pencurian, barangkali ini hanya salah make gitu ya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua nih jangan pernah lalai mengingatkan diri dan keluarga sebagai orang tua nih. Jangan sampai nanti orang tua diseret anaknya ke dalam neraka. Orang tua sudah di dalam surga, diseret anaknya ke dalam neraka. Kenapa? Karena anaknya di dalam neraka dulu menuntut kepada Allah, di dunia tidak pernah diingetin, tidak pernah dididik untuk sholat, tidak pernah diajarin ngaji, tidak pernah diajak, digandeng tangannya untuk sholat berjamaah, melangkahkan ke masjid. Awas nih orang tua, hati-hati.
Yang selanjutnya adalah wa annallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Artinya kita hendaknya senantiasa membangun hubungan dengan Allah agar kita tetap disayangi oleh Allah. Ini. Jangan jauhi Allah kalau Allah dekat. Kalau kita dekat sama Allah, Allah akan dekat. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, hati adalah cermin. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan dekat dengan kita. Fadhkuruni adkurkum. Kata Allah, ingatlah, zikirlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, jangan kufur nikmat. Nah ini. Kesimpulan yang keempat, wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang keempat adalah kita dianjurkan untuk berkarya, berkreativitas, beramal soleh. Kalau kita berkarya, beraktivitas, beramal soleh dengan ikhlas, nanti Allah akan memberitahukan, Allah akan memberi informasi tentang pekerjaanmu itu. Allah menyaksikan apa yang kamu karyakan, apa yang kamu amalkan. Rasulullah dan orang beriman pun menjadi saksi atas hasil karya kamu, hasil karya kita. Yang selanjutnya, yang kelima, wasyaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang maha mengetahui yang tidak gaib atau yang terlihat. Dan akan ditanyakan fauyunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan diberitakan apa yang kamu lakukan. Makanya hati-hati kita beramal. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal-amal kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yuk bareng-bareng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai ayah, wahai ibu, wahai orang tua, ajak anak ayah, ajak anak ibu untuk apa? Kumpul bareng melingkar di musola atau di rumah, di kamar tempat sholat. Yuk kita baca sholawat bareng-bareng. Itu membangun komunikasi dengan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hidup di alam dunia hanya sementara, berbekallah untuk akhiratnya. Bagi orang bertakwa, surgalah tempatnya. Bagi orang durhaka, neraka tempatnya. Ilahi anta maksudi waridha kamatlubi wa ufawwidu amri ila Allah.
wa ufawwidu amri ila Allah. Demikian renungan ayat yang dapat saya sampaikan, yaitu sekali lagi surat At-Taubah ayat 104 sampai 105. Tonton terus videonya, ulangi agar paham. Jangan lupa subscribe, like dan share kepada teman Anda sebagai tambahan amal insyaallah. Insyaallah sebagai amal soleh dan akan jadi pemberat kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya tutup. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Burung pipit dari Mandalawangi, berhubung waktu sudah sempit, Bayajid undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihat lagi di YouTubeku, apa di channel YouTubeku, tulisan subscribe berwarna merah. Jika berwarna merah, segera klik agar menjadi warna hitam seperti ini. Jika sudah berwarna hitam seperti ini, jangan diklik lagi. Terima kasih. Semoga barokah di dunia wal akhirat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.